Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Setelah selesai pengecatan kolam, hari ini kita mau melanjutkan untuk pembuatan tatakan. Nah, ini di chamber kedua teman-teman. Chamber kedua ini mau saya taruh media filter brush. Jadi ini saya bikin tatakan atas, kemudian peralon-peralon ini nanti buat nyantol-nyantolin media brushnya teman-teman. Kemudian di sebelah sini nanti kita mau bikin static bed menggunakan media MBBR atau Kalknes K1 Plus. Jadi nanti kita bikin tatakan bawah dan tatakan atas teman-teman. Karena Kalknes itu mengambang, jadi perlu tatakan atas ya, biar penyaringannya itu bisa maksimal guys. Ini media filternya saya pakai sikat brush, nanti digantung-gantungin di sini ya. Jadi ini sudah ada lubangnya. Teman-teman juga bisa kalau mau beli yang merek kayak gini. Saya suka ini karena warnanya tuh cerah banget teman-teman. Kalau dipadukan dengan kolamnya yang kita cat warna hitam doff itu kayaknya keren banget ya. Jadi mantep guys. Sekarang kita langsung pasang aja, ini tinggal dimasukin di pipanya itu. Nanti kita gantung-gantungin kayak gitu. Yuk. Nah, oke teman-teman, media filter brushnya sudah terpasang. Ini sangat mantap sekali ya, dan hitungan saya juga ini tepat sekali, sangat pas, jumlahnya pas, ukurannya pas. Wah, mantap ini ya. Kalau untuk media filter di chamber pertama ini masih saya rancang ya teman-teman, jadi ini nanti agak belakangan pemasangannya. Sekarang kita mau lanjut di chamber berikutnya dulu. Ini chamber 2, chamber 3 nih ya. Chamber 3 ini untuk static bed guys. Dan chamber keempat ini untuk media filter biologis. Dan di chamber terakhir, chamber 5 ini untuk ruang pompa aja teman-teman. Kalau pompanya sih sudah ada, tinggal pasang-pasang aja nih. Nah, oke teman-teman, kita lanjut di hari berikutnya. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Kita mau lanjut lagi untuk pembuatan tatakan media filter. Nah, satu media filter ini udah terpasang ya teman-teman. Ini sikat brush. Kemudian hari ini kita akan lanjut membuat tatakan untuk static bed, yaitu media filter Kalknes ya teman-teman. Tapi sebelumnya, karena kolam ini sudah kering, alhamdulillah setelah selesai pengecatan selama 2 hari ini nggak hujan, jadinya ini udah kering maksimal kayaknya teman-teman. Jadi hari ini kita mau coba isi air ya. Dan sekalian kita mau pasang nih untuk pipa-pipa yang sudah kita cabutin kemarin waktu sebelum ngecat. Jadi pipa-pipa kita pasang lagi, itu pipa bypass, kemudian BD stopper, kemudian skimmer, kemudian pipa untuk nguras, kemudian pipa overflow, dan pipa-pipa big wash yang ada di sini kita pasang semua dulu, baru nanti kita isi air guys. Jadi hari ini kita ngerjain pemasangan media filter sambil ngisi air biar bisa segera untuk running ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita mau pasang saringan di bottom drain dulu guys. Ini alhamdulillah udah kering, diinjek-injek udah panas malahan guys. Ini ya saringan bottom drainnya kita pasang di sini. Ini nomor 3. Ini saringan BD keempat. Kita lanjut lagi pemasangan pipa bypass. Ini ya teman-teman, pipa bypass juga ada 4. Pipa bypass ini jumlahnya saya samakan dengan jumlah pipa bottom drain, ada 4. Jadi pipa bypass tuh kalau pas nggak dipakai, kondisi normal filter berjalan itu pemasangannya kayak gini guys. Jadi ini ada saringan di atas. Tapi kalau kita pas mau maintain chamber, salah satu chamber ini tuh bisa dibalik. Jadi aliran air bisa masuk lewat sini, karena ini kita balik ya, kayak gini. Jadi nanti ketinggian airnya tuh paling segini ya, ketinggian air kolam. Jadi kalau ini pas nggak dipakai ya air nggak bisa masuk sini karena ketinggiannya cuma segini.
satu lagi. Lanjut chamber ketiga, masih pakai ini juga. Jadi ini dipakainya kalau pas buat maintain di chamber kedua ya. Chamber 3 ini bypassnya bisa dipakai, tinggal dibalik. Ini pipa kedua, pipa ketiga, pipa keempat, dan terakhir chamber keempat. Ini harusnya pakai dop tutup ya teman-teman. Cuma karena dopnya tuh lagi kepake, jadi sementara tak kasih ini dulu keni ya teman-teman. Jadi ketinggian air paling nanti cuma segini, biar nggak masuk ke sini guys. Nanti kalau dopnya udah dicopotin baru bisa dipasang. Terakhir, ini lubang bypass terakhir guys. Nah oke, kemudian yang di sini adalah saluran air dari kolam utama menuju ke kolam ini. Ini seharusnya dipasang saringan, tapi karena belum dibelikan jadi sementara kayak gini dulu, nggak masalah. Sekarang kita pasang pipa skimmer. Skimmernya statik ya, ini aja. Suatu saat bisa kita modif lagi teman-teman. Ini skimmer untuk menyedot kotoran di permukaan air kolam. Kalau kotoran di dasar kolam, kesedotnya lewat situ, bottom drain. Tapi kalau kotoran di permukaan air itu kesedotnya lewat sini ya, masuk sini. Dan ini untuk overflow. Kalau hujannya terlalu deras, nah nanti bisa ini berfungsi teman-teman. Nah oke, ini yang terakhir buat pengurasan kolam. Adanya di sini titiknya. Jadi nguras kolamnya tuh bisa lewat BD, bisa juga lewat ini. Ini buat terakhiran atau buat cadangan aja. Kita lanjut tutup dulu lubang BD stoppernya. Jadi ini kalau posisi kayak gini tuh terbuka, air dari kolam bisa masuk ke chamber. Tapi kalau kita tutup, air kolamnya nggak bisa masuk ke dalam chamber ya. Kayak gini guys, nutupnya. Oke. Karena ini sudah ada relnya, jadi nutupnya tuh gampang. Tinggal slap gitu aja. Gak usah nyari-nyari lubang yang ada di bawah. Tinggal ngikutin relnya aja guys. Oke, satu lagi. Oke, nah BD stopper sudah terpasang. Kita lanjut pipa backwash. Ini untuk backwash skimmer dulu deh. Nah, untuk backwash skimmer di sini. Ini untuk backwash chamber 5. Chamber 5 dulu. Ini untuk backwash chamber 4. Ini untuk backwash chamber 3. Sebetulnya dibolak-balik sama aja sih guys. Ini untuk backwash chamber 2. Tinggal dirapikan juga. Dan ini untuk backwash chamber 1. Satu lagi ini untuk backwash pipa BD. Dan juga untuk menguras kolam, dan juga untuk water level kolamnya ini guys. Kuncinya ada di sini. Sudah terpasang semua, tinggal satu lagi yaitu waterfall. Pipa waterfallnya portable, jadi bisa dicabut colok. Ini guys. Nah ini untuk pipa waterfallnya kita pasang di sana guys. Kita pasin dulu. Set. Nah oke teman-teman, semua pipa-pipa sudah terpasang. Sekarang saya mau nyalain air dari sumur. Kita pompa buat masuk ke kolam, buat ngisi kolam dulu ya. Untuk chambernya itu masih saya stop, BD stoppernya, karena media filternya belum terpasang semua. Oh ya, ini saringannya ini belum guys, nanti aja lah. Jadi ini BD stopper buat nyetop aliran air dari kolam menuju ke chamber 1. Nah lewatnya tuh bawah sana, tuh ya lubangnya. Jadi kalau kita tancap di sini airnya bisa berhenti. Nah nanti kalau media filternya sudah terpasang semua, itu BD stopper kita cabutin biar airnya tuh bisa masuk sini dan kita bisa nyalakan pompa, bisa sirkulasi gitu guys. Nah oke teman-teman, kita sudah mulai pengisian air. Yang satu ini air dari sumur dan satu lagi air dari sumber nih teman-teman. Ada mata air.
Nah, ini pengisian air kolam sudah berlangsung selama 4 jam dan sudah 80% ya teman-teman. Kemudian ini untuk sumber airnya yang dari sumur ini kita sedot 4 jam sudah habis. Sepertinya udah lama tadi karena kita nggak ngecek, jadi ini baru ketahuan kalau udah habis. Kemudian untuk air dari sumber mata airnya malah masih ngalir kencang nih guys. Ya, kita masih ngisi air sambil mengerjakan pembuatan tatakan. Nah, untuk membuat tatakan MBBR itu memang lumayan agak rumit karena media filternya yang sangat kecil-kecil sekali. Jadi saya bikin tatakannya tuh juga agak repot teman-teman. Nah, seperti apa nanti hasilnya kita tunggu aja ya teman-teman. Pokoknya ini pakai pipa ukuran setengah in dan 1 in. Nah, oke teman-teman, seperti ini tatakan MBBR-nya yang sudah terpasang ya. Ini untuk static bed, jadi kita perlu tatakan bawah dan tatakan atas. Tatakan atasnya ini belum kita bikin, karena bikin satu aja ini seharian ya teman-teman, cukup lama. Dan untuk mengaduk MBBR-nya ketika dicuci nanti pakai ini ya, pakai Uniring yang sudah tak modifikasi seperti ini. Jadi pemasangannya seperti diffuser, gampang. Dan ini murah banget, ini udah lama juga, jadi udah berlumut, udah bulukan kayak gini guys. Nanti kita pasang, di sana sudah ada pipanya, tinggal disambung aja. Dan untuk kontrolnya ada di sana nanti. Stop kerannya belum kita pasang-pasangin guys, gitu. Nah, oke teman-teman, untuk tatakan static bed bagian atas ini sudah terpasang. Itu kita kasih visor, kita baut dengan baut anti karat ya, karena ini di dalam air. Dan sekarang kita mau lanjut bikin tatakannya. Nah, ini pipanya sudah tak lubang-lubangin, tinggal potong-potong pipa yang ukuran setengah in aja guys. Yuk gas. Nah, oke teman-teman, tatakannya sudah jadi semua. Ini tatakan bawah dan tatakan atas. Dan ini sekaligus untuk aerasinya juga sudah terpasang. Itu tak pasang dengan Uniring ya teman-teman. Di sana pakai drat, jadinya bisa diganti-ganti mau pakai diffuser atau Uniring tuh bisa. Dan di sini tak kasih watermur biar bisa dilepas pasang ya teman-teman. Kemudian ini untuk tatakan atasnya. Tatakan atasnya ini nanti numpang di tatakan yang sudah kita pasang itu. Tak bikin pakai paralon juga. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi harus dipasang baut ya teman-teman.
karena media filternya itu coldness, jadi coldness itu ngambang. Jadi posisi coldnessnya nanti ada di bawah tatakan ini guys, jadi mendorong tatakan ini naik, makanya perlu dikasih baut. Tak kasih 4 titik, ini 3 dan keempat di sini. Ini nanti dibautkan dengan tatakan itu guys.